الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadin muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami." Cintai Allah atas dasar berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita wajib cinta kepada Allah karena kita nggak punya alasan untuk nggak cinta kepada Allah. Kita wajib cinta kepada Allah. Salah satu alasannya adalah karena begitu banyaknya anugerah, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni lihubbillah. Bukan hanya kita diperintah untuk bagaimana kita cinta kepada Allah. Itu ibarat rantai yang pertama. Adapun rantai yang kedua adalah wahibbuni. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah karena alasan nikmat, lah kalau kita cinta kepada Rasulullah alasannya apa? Lihubbillah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah. Ini rantai yang kedua. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Rantai yang ketiga rantai ini nggak bisa diputus satu sama lain, saling mengikat. Kapan pedot siji pedot kabeh, kapan hilang satu merotol semuanya. Wa ahibbu ahla baiti, cintai keluargaku, ahli baitku. Apa alasannya? Lihubbi, kalau kalian mengaku cinta kepadaku. Orang itu kalau jujur cintanya kepada Rasulullah, otomatis dia akan cinta kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, cinta kepada Allah itu menjadi wajib karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cinta kepada Rasulullah adalah merupakan pembuktian kita kepada Allah bahwa kita cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ini kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, kita ini kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah fa ayyumri'in ata min ghairika la yadkhul. Siapapun orang ingin sampai kepada Allah harus selalu melalui pintunya, lewat pintunya. Nggak ada lain pintu yang bisa kalau kita masuk ke dalamnya sampai kepada Allah, nggak ada lain kecuali adalah Rasulullah SAW. Jadi nggak ada alasan kita ini nggak cinta kepada Rasulullah SAW. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kan banyak. Udah kita bahas panjang lebar di pertemuan terakhir. Tapi antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bisa nggak kita bayangkan kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, gimana nasibnya kita nanti di akhirat? Amal kita kacau, nggak istiqomah lagi. Yang istiqomah malah maksiatnya. Terus kita bukan umat Nabi Muhammad, gimana bisa kita bayangkan di akhirat kalau kita bukan umat Nabi Muhammad SAW? Kita meminta tolong kepada siapa nanti di akhirat? Nabi Adam nggak bisa nolong umatnya, Nabi Nuh nggak bisa nolong umatnya, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, semua nabi tidak punya hak, tidak memiliki wewenang untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita masih punya harapan besar untuk selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, sementara kelakuan kita seperti ini, ibadah kita kualitasnya masih seperti ini, nggak ada jarak antara kita dengan neraka. Waliyadzubillah, matinya kita mati neraka. Kalau kita umat Nabi Muhammad, mati neraka sudah. Sholat yakin diterima, jangan mulai dari takbir saya khusyuk, tak khusyuk berat sekarang. Puluhan tahun kita sholat, sampai sekarang jaga Fatihah khusyuk berat. Puasa ya Allah cuman yang kita kejar lapar dan haus. Mulut kenyang ngerasani orang, mata kenyang mandang aurat. Puasa yang gimana? Apa yang mau kita banggakan nanti? Udah ibadah kocar kacir, maksiat. Apa harapan kita untuk bisa selamat dari neraka? Untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga kita masih punya harapan. Bayangkan kita punya orang dalam. Semua itu kalau ada orang dalam kan gampang. Bayangkan kita punya orang dalam sekelas Rasulullah SAW. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita ini menjadi umat terbaik. Nggak ada lain penyebabnya kecuali karena Nabi kita Nabi terbaik. Kita menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kenapa? Nabi kita Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kita ini menjadi umat yang paling disayang. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi yang paling disayang. Apa buktinya? Kalau Allah sayang kepada kita, surga arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya surga itu sejauh mata memandang itu adalah surga. Seluas langit dan bumi itu adalah surga. Allah berikan jatah kepada kita untuk masuk surga 2/3. Begitu luasnya surga. Dalam sebuah riwayat 120 sof ada di surga itu. Yang kita tengok ujung paling kanan nggak kelihatan ujungnya. Kita tengok ujung paling belakang nggak kelihatan ujungnya. Kita tengok paling depan kelihatan ujungnya. Kita tengok yang sebelah kiri nggak kelihatan ujungnya. Begitu luasnya surga. Kita mendapatkan jatah masuk surga 2/3. Coba kalau seandainya kita ini bukan umat Nabi Muhammad, sisa 1/3 harus kita berebut dengan 124.000 umat yang lain. Kok bisa ada 124.000 umat? Karena jumlahnya Nabi ada 124.000 Nabi. Jumlahnya Nabi itu ada 124.000 Nabi. 313 di antara mereka menjadi Rasul. Yang Allah sebutkan 25 di antara mereka di dalam Al-Quran. Wis jatah paling titik rebutan. Nggak nanggung lagi 124.000 umat. Berapa kemungkinan kita? Betapa tipis, betapa kecil kemungkinan kita selamat dan mereka masuk dalam surga. Untung kita nggak pernah minta, badan. Kita nggak pernah minta. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena begitu sayangnya Allah kepada kita, berkat Nabi Muhammad, luasnya surga, lebarnya surga, bertingkat-tingkat itu surga. Allah berikan jatah kepada kita untuk masuk ke dalam surga dengan jatah yang paling besar untuk satu generasi, tidak untuk umat yang lain, tapi untuk satu umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu buat orang seperti kita ini, kalau kita mau jujur, cinta kepada Nabi Muhammad itu modal paling pokok untuk masuk dalam surga. Bukan sholatnya kita, bukan puasanya kita, bukan ibadahnya kita. Buat orang selevel kita, sekelas kita ini,
Cinta kepada Nabi Muhammad kendaraan paling utama yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Nggak ada cinta sama Nabi Muhammad buat orang seperti kita, jangan tanya surga di mana. Coba kok wis, surga dendi. Jangan tanya kalau nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Karena itu beruntung di atas keberuntungan. Ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad dan kita bisa cinta, kenal siapa Nabi Muhammad. Karena tidak semua umat Nabi Muhammad bisa cinta dan kenal siapa nabinya. Itu keberuntungan di atas keberuntungan. Menjadi muslim itu beruntung. Tapi keberuntungan di atas keberuntungan ketika terpilih menjadi umat Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad itu keberuntungan, tapi beruntung, lebih beruntung lagi kalau dia bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Enggak semua orang bisa cinta sama Nabi Muhammad. Berapa banyak saudara kita nggak kenal siapa nabinya, nggak kagum dengan nabi, dia nggak tahu dirinya siapa, umatnya siapa, dia punya nabi sekelas siapa. Sekali lagi, buat orang sekelas kita, cinta kepada Rasulullah SAW adalah merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok, modal paling utama selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita nggak senang menjadi umat Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita nggak bangga kepada Nabi Muhammad? Kita ini kalau masuk Ramadan kan ngarap-ngarap ketemu Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin ada Lailatul Qadar kalau nggak ada Nabi Muhammad? Setiap 17 Ramadan kita mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mau turun kepada siapa itu Al-Quran? Selepas puasa kita bangga, kita bahagia dengan Lebaran. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan dalam Lebaran kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW? Anak kita lahir sudah seneng kok kita. Lah masuk Nabi Muhammad lahir kita biasa-biasa saja. Anaknya kita ini belum tentu nolong, belum tentu ngasih syafaat. Naudzubillah, kadang-kadang hanya orang gandoli wong tuane kadang-kadang. Membebani orang tuanya. Awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluh wa auladuh. Yang nyeret orang tuanya masuk neraka itu kadang-kadang keluarganya, anak dan istrinya. Tapi kalau kita anak seneng anaknya kita. Lama Rasulullah lahir kita biasa-biasa saja, nggak masuk akal. Karena itu kalau kita bisa seneng sama Nabi Muhammad, itu adalah kelebihan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, lebih daripada sekedar status menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada cintanya kita kepada Al-Quran. Kita mungkin nggak setiap hari baca Al-Quran ya, tapi setiap hari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan nuzul Quran setahun sekali, tapi peringatan Maulid, apalagi di Malang, mulai pucuk sampai pucuk, mulai melek sampai merem, kita bangun sampai tidur, peringatan Maulid ini, peringatan Maulid itu. Ada yang baca Diba, ada yang baca Barzanji, ada yang baca Burda, ada yang baca Jimron, ada yang baca Biya Ulami, banyak. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu cinta yang tak terbendung. Walau annana amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib dalam Diba. Kalau seandainya kita mau mengamalkan membaca maulid sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, qad kana wajib, betul-betul itu menjadi perkara yang wajib. Baca maulidnya nggak wajib, tapi bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad itu wajib. Dengan cara apa kita membuktikan bahwa kita ini bersyukur, merasa beruntung menjadi umat Nabi Muhammad? Nabi Musa itu minta, ditolak. Ketika mendapati dalam Taurat, Nabi Musa, ya Allah, enak bener. Umatnya siapa ini ya Allah? Umatnya Muhammad. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Enggak, kalau enggak, jadikan aku umatnya mereka. Jadikan aku umatnya Muhammad. Kalau enggak mereka menjadi umatku, jadikan aku menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Ditolak. Buka lagi Taurat, ya Allah, umatnya siapa ini ya Allah? Nikmat bener, beruntung bener. Oh, umatnya Muhammad. Jadikan mereka juga umatku ya Allah. Enggak. Kalau enggak ya Allah, jadikan aku bagian daripada umatnya Muhammad. Enggak. Buka lagi, terus itu.
Setiap apa yang diminta oleh Nabi Musa ditolak. Berkali-kali Nabi Musa minta, ditolak. Kita sekali aja minta nggak pernah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan pilihan ini apa namanya? Kalau bukan pilihan, apalagi namanya? Ini pilihan kita ini. Pernah kita terbayang sebelum kita wujud di muka bumi menjadi umat Nabi Muhammad? Nggak pernah terbayang, nggak pernah terpikirkan. Tahu-tahu kita wujud, lahir, orang tua muslim muslimah, kita dikenal oleh orang tua kita kepada Nabi Muhammad, kita menjadi umat Nabi Muhammad, cinta sama beliau, kenal sama beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang begini. Kalau kita bahas maulid ya. Kalau kita mau bahas maulid, nggak maulidan itu nggak apa-apa. Nggak maulidan itu nggak dosa. Cuman nggak bangga sama Nabi Muhammad itu berdosa. Nggak maulidan nggak ada masalah. Tapi senang menjadi umat Nabi Muhammad, bangga karena Nabi Muhammad itu adalah kewajiban. Kadang-kadang orang itu nyalah nawang maulidan, kemudian menganggap Nabi Muhammad manusia biasa. Ini masalahnya. Jadi dia nggak bangga sama Nabi Muhammad. Kalau dia nggak bangga siapa Nabi Muhammad, berarti dia nggak bangga menjadi umat beliau. Itu satu kesatuan yang utuh. Oh, Nabi Muhammad manusia biasa, ya berarti kamu umatnya orang biasa berarti. Bukan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas berarti. Itu satu kesatuan yang utuh. Kalau kita bangga siapa Nabi Muhammad, kita bangga menjadi umatnya. Nggak maulidan nggak ada masalah. Tapi senang dengan lahirnya Nabi Muhammad itu kewajiban. Nggak maulidan nggak ada masalah, kan teknis ya. Baca maulid ini sifatnya teknis. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah sudah terbiasa, terdidik dari orang tua kita, habaib kita, kiai kita, ulama kita, sebagai wujud syukur atas terpilihnya kita menjadi umat Nabi Muhammad, membaca sejarah beliau. Itu teknisnya. Adapun orang lain misalnya di luar kita, dia sebagai umat Nabi Muhammad bangga. Bagaimana cara kamu bangga? Saya puasa setiap Senin. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, saya nggak biasa baca maulid, tapi kalau sholawat, oh saya setiap hari sekian ratus sholawat saya baca. Kalau maulidnya saya merasa nggak ada dalilnya, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Merasa nggak ada dalilnya, nggak ada masalah. Walaupun sebetulnya ada dalil, nggak ada masalah. Cuman jangan sampai kamu katakan Nabi Muhammad manusia biasa. Itu ucapannya Abu Jahal. Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Masa Nabi utusan Allah seperti ini? Makan, minum, kawin, keluar masuk pasar. Jadi Abu Jahal memandang daripada sifat manusiawinya, basyariahnya Rasulullah. Nggak mau iman sama Rasulullah. Ada orang ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad manusia biasa, hanya saja diberi wahyu. Ya berarti bukan biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa, hanya saja diberi wahyu. Dan itu berarti namanya bukan biasa. Bukan biasa. Ketemu Jibril bolak-balik diarani manusia biasa. Isra dan Mi'raj, keluar masuk surga, diarani biasa. Jangan dibandingkan dengan manusia sekelas kita, Nabi Muhammad itu. Dibandingkan sama para nabi. Saya mau tanya, ketika beliau Mi'raj, ketika akan Mi'raj, yang mimpin sholat di Masjidil Aqsa siapa coba? Nabi Adam, badal kakeknya. Nabi Ibrahim, badal kakeknya. Nabi Ismail, bukan badal kakeknya. Siapa? Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim itu baru selamat dari api dunia. Baru selamat dari api dunia ketika dibakar oleh Namrud. Selamat dari api dunia. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikatakan Rasulullah kalau ngasih syafaat kepada umat itu masuk ke dalam neraka. Bukan bengak-bengok dari atas, masuk dalam neraka dengan tangan mulia beliau sendiri. Beliau ngentas umatnya, masuk dari, selamat dari neraka, masuk itu, tapi nggak tergores, nggak terluka, nggak terbakar sedikit pun. Nabi Ibrahim baru selamat dari api dunia, Rasulullah selamat dari api neraka, masuk itu untuk menyelamatkan umatnya. Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan pakai alat bantu yang namanya tongkat. Rasulullah belah bulan tangan kosong, hadirin. Tangan kosong, belah bulan tangannya kosong, nggak pakai tongkat wala apa, ngasih isyarat aja dengan tangan kanannya. Selesai, terbelah bulan itu menjadi dua.
Nabi Musa baru diajak bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Diajak bicara di Bukit Tur Sina. Rasulullah diajak ketemu. Nabi Musa itu setelah berbicara dengan Allah itu kepingin ketemu sama Allah. Fanzur ilal jabal, kata Allah gimana? Lihat, perhatikan, tengok wahai Musa gunung ini saja. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa su'iba. Ketika Allah akan bertajalli, menampakkan zat. Jangan kita bayangkan tapi ya. Ini bahasanya saja agar litagrib, untuk mendekatkan saja. Ketika Allah mulai menampakkan zatnya, gunung itu pecah. Gunung itu pecah. Ada tsunami gunung kokoh, ada gempa gunung kokoh, ada longsor gunung kokoh. Kena tajallinya Allah, pecah rata dengan tanah. Kaget karena dentuman yang keras, pecahnya gunung, semaput, pingsan Nabi Musa. Minta ditolak oleh Allah. Nabi Muhammad nggak pernah minta. Ditinggal wafat Siti Khadijah. Di tahun yang sama ditinggal wafat oleh Abu Thalib, paman yang setia menjadi benteng hidup, tameng hidup Rasulullah SAW. Amul Huzun, menjadi tahun yang duka bagi Rasulullah. Enggak pernah minta, ya Allah hibur aku, enggak. Allah yang enggak tega melihat kesedihan Rasulullah SAW, sehingga Allah perintah Jibril menjemput Rasulullah dengan mengendarai yang namanya buruk. Bayangkan, jangan dibandingkan dengan manusia sekelas kita, dibandingkan sama para nabi, nggak ada apa-apanya. Kemuliaan para nabi dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, nggak kenal kamu berarti, nggak kenal kan. Kalau ada anak nggak kenal siapa orang tuanya, kebacut, luwe kebacut umat Kanjeng Nabi, nggak kenal siapa nabi ini, kebacut. Makanya akhirnya yang keluar dari mulutnya, Nabi Muhammad manusia biasa, jangan berlebihan, kurang berlebihan. Kurang. Kita ini ngadakan maulid, sholawat dan seterusnya, itu bukan karena apa-apa, karena kita butuh. Karena kita butuh. Bak mandi itu kalau sudah penuh, dibuka kerannya, kan tumpah. Nah, kita berharap tumpahnya itu semakin banter, dibuka kerannya ya semakin deras tumpahnya. Nah, dari situlah kita berharap. Rasulullah sudah luar biasa, setiap hari tambah naik derajatnya. Kenapa? Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Adapun sholawat dari kita itu untuk kita, bukan untuk Rasulullah SAW. Cukup sholawatnya Allah bagi beliau, cukup sholawatnya para malaikat. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak pernah maksiat para malaikat. Sholawat senantiasa kepada Rasulullah, cukup. Adapun sholawat dari kita, tumpahnya, semakin sering kita bersolawat, semakin deres tumpah tadi itu sampai kepada kita. Itu yang kita harapkan. Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris itu ditempatkan tempat yang tinggi. Ya. Dari riwayat langit ke-4, langit ke-6, langit ke-7, bahkan di surga pura-pura ketinggalan sandal. Mau langit ke-4, ke-6, ke-7, ke surga, itu semuanya tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah dengan kaki mulia beliau sampai ke langit ke-4, ke langit ke-6, ke langit ke-7 ataupun surga, pernah. Saya mau tanya, siapa yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha selain Rasulullah SAW? Jangan main-main. Kalau kamu menghinakan orang lain boleh, tapi kalau menjatuhkan, melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah nggak boleh. Tapi mengurangi kemuliaan Rasulullah juga nggak boleh. Jadi melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah nggak boleh. Tapi ingat, ngurangi kemuliaannya Rasulullah juga nggak boleh. Da'mat da'atuhun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtahimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafih wansub ila qadrihi ma syi'ta min ilmi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayurib anhu natiqun kami. Tinggalkan apa yang diaku-aku oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Pokoknya Nabi Muhammad itu Abdullah wa Rasuluh, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, enggak. Tapi beliau hamba, tapi bukan sembarang hamba. Utusan, tapi bukan sembarang utusan. Gitu. Apapun kemuliaan, baik secara fisik, secara jasmani, secara zahir, secara batin, kita nisbatkan kepada Rasulullah, pasti pantas. Pasti. Contoh, sebutkan satu akhlak yang belum pernah melakukan, sebutkan. Ketemu kira-kira. Sebutkan satu perangai yang terpuji, tapi Rasulullah belum pernah melakukannya. Sebutkan.
Kalau perlu ada 10 juta orang ini, saya kasih satu pertanyaan tok. Sebutkan satu perangai yang Rasulullah belum pernah melakukannya semasa hidupnya. Sebutkan. Nggak bakal nemu 10 juta satu pun nggak bisa jawab. 10 juta orang hadir, satu pun nggak bisa jawab. Kenapa? Ya nggak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah yang menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak menjadi sempurna akhlak yang mulia kecuali karena berkat Rasulullah. Bahkan tidur miring kanan ngadep kiblat itu lebih mulia gara-gara Rasulullah. Apa? Kalau kita pakai akal, masuk masjid kaki kiri atau kaki kanan duluan, apa bedanya? Nggak ada. Kecuali kalau saya masuk masjid kaki kanan duluan, itu saya telah menyamai dengan Rasulullah. Podo ambek Kanjeng Nabi. Apa pentingnya kita sholat pakai siwak? Nggak ada. Misal nggak ada fadilahnya sama sekali, kecuali saya kalau sholat mirip dengan Nabi kalau sholat. Nabi kalau sholat siwakan, saya kalau sholat siwak. Itu sudah cukup kemuliaan buat kita. Kadang-kadang kita kalau melihat pakai baju, kita pakai baju, ada orang pakai baju, artis, orang terkenal pakai baju, wah podo bangga kita, badal kawi kadang-kadang. Kita masuk masjid kaki kanan, pikir, iki podo nek Kanjeng Nabi lho, gak main-main. Kapan kita sholat pakai siwak? Ini persis dengan Rasulullah sholat. Kapan kita apa? Tidur miring kanan, ngadep ke arah kiblat, baca doa. Ini sama dengan Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah sama seperti kita, pernah sampai Sidratul Muntaha ada kamu? Kok ngomong sama? Pernah ketemu Jibril? Paham ya? Mau dibandingkan dengan siapa lagi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang dipaksa kaya oleh Allah. Tapi kalau Rasulullah, kalau Nabi Sulaiman dipaksa kaya, kudu dadi wong sugih, dadi raja. Kalau Rasulullah SAW ditawari dhisik, ditawari terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda.